Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konferensi dan juga penguncian data. Sebelumnya, kenalkan, nama saya Elsa Zahra Sadana dengan NIM 2751501111117. Nah, konferensi ini merupakan hal yang terjadi ketika kita melakukan beberapa transaksi secara bersamaan. Nah, konferensi ini tentunya akan menyebabkan beberapa hal. Yang pertama, memungkinkan adanya loss update. Loss update ini merupakan hal yang terjadi ketika dua atau lebih transaksi memperbarui data yang sama tanpa adanya koordinasi, sehingga pembaruan dari satu transaksi akan mengubah atau menghilangkan hasil dari transaksi yang lain. Jadi penyebabnya yaitu kurangnya penguncian data sehingga tidak ada kontrol konsistensi saat pembaruan simultan. Nah, solusi yang dapat diterapkan yaitu dengan menggunakan mekanisme locking atau isolation level yang lebih tinggi seperti repeatable read ataupun serializable. Nah, selanjutnya di sini dapat dilihat uh, contoh dari loss update. Pertama kita update pada transaksi yang pertama, kita update dahulu pasien dengan ID pasien 1 dengan mengganti nomor teleponnya menjadi 081111. Kemudian sebelum di-commit kita beralih pada transaksi yang kedua. Di sini kita update kembali pasien dengan ID pasien 1 mengubah, kita ubah nomor teleponnya menjadi 0822222, kemudian kita lakukan commit. Nah, setelah kita commit, dapat kita cek dari nomor telepon dari pasien tersebut. Di sini pada tabel dapat kita lihat bahwa nomor teleponnya telah berubah menjadi 0822222. Kemudian kita beralih kembali pada transaksi yang pertama dengan kita lakukan commit kembali, kemudian kita lakukan cek pada tabel. Nah, pada tabel dapat kita lihat kembali bahwa nomor teleponnya kembali menjadi update yang pertama, yaitu 0811111. Jadi dapat kita pahami bahwa pada percobaan kali ini transaksi yang kedua dia itu menghilang atau terjadi loss update karena datanya tidak terbaca karena ditimpa oleh transaksi yang pertama. Kemudian selanjutnya di sini ada uncommit data, yaitu terjadi ketika suatu transaksi ini membaca data yang belum di-commit dari transaksi yang lain. Kemudian jika transaksi asalnya melakukan rollback, data yang terbaca menjadi tidak valid. Jadi penyebabnya yaitu isolation level read and commit memungkinkan transaksi membaca data yang belum selesai. Nah, solusi yang dapat diberikan yaitu dengan menggunakan isolation level yang tinggi seperti yang sebelumnya tadi, dengan misalnya menggunakan read commit. Nah, untuk contohnya sendiri, yang pertama pada transaksi yang pertama, kita update terlebih dahulu pasien dengan set diagnosanya pada ID konsultasi 1 dengan diagnosa migrain. Kemudian sebelum kita melakukan baik kita beralih pada transaksi yang kedua, di situ kita melakukan select diagnosa dengan ID konsultasi 1, maka akan dimunculkan diagnosanya yaitu migrain. Kemudian kita kembali lagi pada transaksi yang pertama dengan melakukan rollback. Nah, kita lakukan rollback, maka jika di-select untuk melihat diagnosanya, maka akan kembali pada diagnosa yang sebelumnya, yaitu diagnosa hipertensi. Jadi, transaksi yang kedua itu, data yang dilihat atau migrain itu merupakan data yang tidak valid. Baik, selanjutnya di sini ada unrepeatable reads, yaitu terjadi ketika transaksi ini membaca data yang sama lebih dari sekali, tetapi hasilnya berbeda karena transaksi lain memperbarui data di antara pembacaan. Jadi penyebabnya yaitu transaksi ini tidak memiliki penguncian pada data yang dibaca sehingga pembaharuan oleh transaksi lain itu diizinkan. Nah, solusi yang dapat diberikan yaitu dengan menggunakan isolation level repeatable atau serializable untuk mencegah perubahan data selama transaksi berlangsung. Nah, di sini contohnya yaitu kita membaca diagnosa dari tabel konsultasi di mana ID konsultasinya 2. Nah, di situ nanti akan muncul diagnosanya yaitu demam. Kemudian kita beralih pada transaksi yang kedua, di mana pada transaksi yang kedua ini kita melakukan update dengan set diagnosanya itu menjadi flu. Nah, setelah kita kembali pada transaksi yang pertama, kita lihat kembali pada tabel konsultasi, maka diagnosanya akan berubah dari yang sebelumnya demam menjadi diagnosa flu. Nah, selanjutnya yaitu quantum drift.
di mana terjadi ketika hasil query dalam sebuah transaksi ini berubah karena transaksi lain menambahkan atau menghapus data yang sesuai dengan kondisi query awal. Nah, jadi penyebabnya itu query ini tidak memblokir penambahan atau penghapusan data oleh transaksi lain. Nah, solusi yang dapat diterapkan yaitu dengan menggunakan isolation level serializable yang akan mencoba perubahan struktural dalam dataset. Nah, untuk contohnya sendiri, di sini kita dapat melihat tabel pada janji tamu dengan ID dokter 1, maka muncul satu tabel. Kemudian, pada transaksi yang kedua, kita melakukan insert pada tabel janji tamu tersebut, sehingga saat kita kembali pada transaksi yang pertama, kita melakukan pengecekan pada tabel kembali, maka hasilnya akan muncul dua tabel. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu penguncian data. Penguncian data ini merupakan mekanisme untuk mengontrol akses ke data selama transaksi berjalan, yaitu guna untuk mencegah adanya konflik antar transaksi. Nah, penguncian data sendiri ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada share lock. Share lock ini digunakan untuk membaca data dan memperbolehkan transaksi lain membaca data yang sama tetapi melarang adanya pengubahan. Kemudian ada exclusive lock, di mana dia digunakan untuk mengubah data. Dia akan melarang transaksi lain untuk membaca ataupun mengubah data yang sama. Kemudian ada intent lock, di mana intent lock ini digunakan pada suatu tabel atau halaman untuk menunjukkan niat melakukan lock pada tingkat yang lebih rendah. Nah, jadi kesimpulannya, kondisi-kondisi yang saya telah disebutkan tadi terjadi karena adanya kurang kontrol pada akses data yang simultan. Kemudian kita dapat memilih isolation level yang sesuai untuk dapat mengurangi ataupun menghilangkan masalahnya tergantung pada kebutuhan sistem. Jadi mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.